Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sehat selalu. Anak-anak, pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan generatif tumbuhan. Contohnya adalah perkembangbiakan pada tanaman jagung. Nah, apakah yang akan kita pelajari kali ini? Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Apakah perkembangbiakan vegetatif tumbuhan itu? Yaitu perkembangbiakan yang tidak didahului oleh bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan pada tumbuhan adalah benang sari, sel kelamin betina pada tumbuhan adalah putik. Dapat dikatakan lain bahwa perkembangbiakan vegetatif tumbuhan adalah perkembangbiakan yang tidak didahului oleh adanya perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif buatan, perkembangbiakan vegetatif tumbuhan ada dua jenis, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Apakah perkembangbiakan vegetatif alami itu perkembangbiakan tidak kawin tetapi terjadi secara sendirinya atau secara alami. Perhatikan contoh gambar berikut. Gambar berikut adalah tanaman bawang merah. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay adalah jenis tanaman yang mempunyai lapis-lapis. Tanaman ini berkembang biak secara umbi lapis. Berikutnya adalah kentang. Tanaman kentang yang ditanam sebenarnya adalah batangnya. Batang yang bermodifikasi menjadi umbi. Maka tanaman jenis ini berkembang biak secara umbi batang. Berikutnya adalah tanaman singkong. Kita tahu bahwa tanaman singkong itu bagian yang tertimbun oleh tanah itu adalah akar. Karena tanaman singkong itu menyimpan cadangan makanannya pada akar, akar kemudian bermodifikasi menjadi umbi. Sehingga tanaman jenis singkong ini berkembang biak secara umbi akar. Berikutnya adalah tanaman cocor bebek. Tanaman cocor bebek berkembang biak dengan tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada ujung atau tepi daun atau tunas yang tumbuh pada ketiak cabang batang daun. Cabang batang tumbuhan, maaf. Nah, kalian bisa mencari jenis tumbuhan yang mempunyai tunas pada ketiak cabang batangnya. Contoh yang lain lagi adalah tanaman simbar menjangan. Simbar menjangan adalah jenis dari tanaman hias dari jenis golongan paku-pakuan. Tanaman ini berkembang biak dengan spora. Di manakah letak sporanya? Letak spora terletak pada kotak spora yang disebut dengan sporangium. Jika kotak spora ini sudah tua, maka akan pecah. Nah, sporanya akan keluar dan akan muncullah atau tumbuhlah tumbuhlah individu baru yang masih kecil. Berikutnya adalah tanaman bambu. Bambu ada bambu muda. Bambu muda asalnya adalah dari tunas. Bambu
berkembang biak dengan tunas. Tanaman lain yang ada di sekeliling kita yang berkembang biak dengan tunas adalah, silakan dicari sendiri. Berikutnya adalah tanaman pegagan. Tanaman yang batangnya menjalar, batangnya panjang dan berbuku-buku, di setiap bukunya ada bulu-bulu akar, ini berkembang biak secara geragih, berkembang biak dengan geragih. Contoh lain, jika kita pergi ke tanah lapang, kita akan menemui semacam rumput yang batangnya menjalar dan berbuku-buku. Di antara buku tersebut ada serabut-serabut akarnya. Nah, rumput itu dinamakan dengan rumput teki. Kalian bisa mencari jenis tanaman yang lain lagi yang sama dengan jenis rumput teki tersebut. Contoh berikutnya adalah tumbuhan rimpang-rimpangan. Contohnya lengkuas, kunyit, dan sebagainya. Bagian lengkuas atau bagian kunyit ada bagian yang tertinggal di dalam tanah. Rimpangnya tertinggal di dalam tanah dan akan tumbuh menjadi individu baru. Tumbuhan ini berkembang biak dengan akar tinggal. Nah, berikutnya kita pelajari mengenai perkembangbiakan vegetatif. Apakah perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Yaitu perkembangbiakan tidak kawin, tetapi membutuhkan campur tangan manusia. Contohnya adalah mencangkok. Tumbuhan mencangkok syaratnya adalah bahwa tumbuhan itu harus mempunyai kambium atau tumbuhan itu harus berkambium. Kambium itu adalah bagian dari batang kulit tumbuhan yang berwarna hijau dan berlendir. Mengapa harus berkambium? Karena kambium ini mempunyai fungsi, yaitu ada dua fungsi. Fungsi keluar, kambium itu akan memperbaiki kulit. Sedangkan fungsi ke dalam, yaitu kambium itu akan memperbesar batang tumbuhan. Contoh tanaman yang berkambium adalah tanaman mangga. Kalian bisa mencari tanaman lain lagi. Nah, bagaimanakah langkah-langkah mencangkok? Perhatikan gambar berikut. Pertama-tama, carilah cabang batang tanaman mangga misalnya di sini yang bagus, yang tua, yang baik ya, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Keratlah sepanjang 10 cm, kemudian kelupasi kulitnya sampai kambiumnya bersih. Dan biarkan supaya kering terlebih dahulu. Setelah kering, maka ambillah plastik atau sabut kelapa, kemudian di ujung salah satu ujungnya diikat dulu, lalu bagian yang dikelupas tadi dilapisi dengan tanah subur, kemudian ditutup dan ujung yang lain diikat lagi. Setelah itu, maka untuk menjaga kelembapannya, maka setiap hari harus disiram supaya tumbuh akar. Jika akarnya banyak, sudah banyak, maka bagian yang dicangkok itu tadi dipotong lalu dipindahkan di polybag. Setiap hari harus dirawat dengan cara disiram secara baik-baik. Jika akarnya sudah banyak dan pohon barunya itu sudah kuat,
maka carilah tanah kebun untuk dibuatkan lubang, kemudian diberi pupuk supaya subur, lalu tanamannya ditanam di lubang yang sudah dibuat itu tadi. Setelah itu, maka tanaman yang sudah dipindahkan di tanah kebun itu tadi dipelihara dengan baik dengan cara disiram maupun dipupuk supaya cepat tumbuh dengan baik dan berbuah. Berikutnya adalah menyambung. Menyambung adalah menggabungkan bagian bawah tanaman dan bagian atas tanaman yang masing-masing mempunyai kualitas baik. Menyambung ada dua jenis, yaitu sambung miring dan sambung pucuk. Tanaman yang disambung dengan sambung miring, contohnya adalah tanaman singkong. Batang tanaman singkong dipotong secara miring, kemudian digabungkan dengan cara diikat, tetapi di dalamnya diberi lapisan tanah subur. Tidak terlalu banyak, tetapi tipis. Nah, setiap hari harus dijaga kelembapannya dengan cara disiram supaya muncul tunas-tunasnya, tunas-tunas daunnya, dan akar-akarnya. Jika sudah, maka dipindahkan di tanaman kebun. Nah, berikutnya sambung pucuk, caranya adalah mengambil bagian bawah tanaman yang tingginya 7-10 cm dari permukaan tanah. Kemudian dibelah, lalu bagian atasnya dipotong, mencari bagian atas tanaman, dipotong sedemikian rupa, kemudian digabungkan, lalu diikat. Nah, untuk sambung pucuk ini biasa kita temui kalau kita menyambung jenis tanaman bunga. Ya, tanaman bunga. Nah, kalian bisa mencarinya. Tanaman apakah yang biasanya disambung dengan sambung pucuk? Orang tua kalian pernah melakukan hal seperti ini. Coba ditanyakan. Berikutnya adalah stek. Menyetek tanaman artinya menanam bagian-bagian tanaman yang bersel. Mengapa yang bersel? Karena bagian yang bersel ini adalah bagian titik tumbuh tanaman. Misalnya adalah pada batang yang berbuku, kemudian pada daun, pada akar. Nah, stek ini ada dua macam, yaitu stek batang dan stek daun. Stek batang caranya adalah dengan cara mengambil atau memotong bagian batang. Nah, kemudian dipelihara dengan baik. Contoh di sini adalah tanaman singkong, kemudian tanaman bunga soka. Dan ada tanaman lain yang bisa kalian cari sendiri. Stek daun adalah menanam bagian daun pada media tanah subur. Contohnya ada pada, nah ini daun, ini tanaman ini. Kemudian ini daun lidah mertua. Ada contoh tanaman lain lagi. Berikutnya adalah cara berkembang biak dengan merunduk.
Bagaimanakah cara perkembangbiakan dengan cara merunduk? Yaitu dengan cara menarik paksa cabang dari batang tumbuhan, dirundukkan, dipendam dalam tanah, kemudian bagian yang terpendam dalam tanah tersebut ada muncul serabut-serabut akar baru. Nah, jika sudah, maka bagian cabangnya bisa dipotong dan dipindahkan sehingga menjadi tumbuhan individu baru. Contoh merunduk adalah tanaman ini tidak asing lagi bagi kalian, yaitu tanaman anggur. Berikutnya adalah kultur jaringan. Apakah kultur jaringan itu? Yaitu mengembangbiakkan tanaman dengan menanam bagian jaringan tertentu pada media tertentu. Jaringan tertentu tadi adalah bisa apa? Bisa bagian-bagian batang yang berbuku, bisa bagian akar, bisa bagian daun, maupun bisa bagian umbi. Media tertentu di sini apa? Media tertentu di sini ada media cair dan ada media padat. Media cairnya adalah air. Media padatnya contohnya adalah jeli atau agar-agar. Nah, contoh tanaman yang ditanam dengan menggunakan kultur jaringan adalah pada tanaman wortel. Bagaimana caranya? Ambil wortel yang masih muda. Nah, diiris secara melintang. Jika diiris secara melintang, maka akan terlihat bagian jaringan pada tanaman tersebut. Nah, pada jaringan ini terdapat sel-sel tumbuh pada tumbuhan. Sel-sel tumbuhnya inilah yang dimasukkan ke dalam cawan Petri. Ini namanya cawan Petri, seperti mangkok ini. Cawan Petri ini diisi dengan air. Nah, kemudian tidak lupa cawan Petri yang terisi air dan sudah diberi sel batang umbi dari wortel ini tadi, ditambahkan vitamin pertumbuhan tanaman. Lalu selang beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, maka akan tumbuhlah bakal daun. Nah, setelah itu, maka dipindahkanlah untuk beberapa hari lamanya di sini sudah muncul akar, sudah kemudian ada tumbuh bakal daunnya sudah agak banyak, lalu dipindahkan ke media tanah. Dipelihara dengan baik, tumbuhlah tanaman wortel. Selain tanaman wortel, ada tanaman lain juga yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu tanaman pisang. Bagian tanaman pisang adalah bagian ruasnya. Ruas batang diambil. Kemudian titik tumbuhnya, selnya diambil, dimasukkan ke dalam toples yang berisi air yang setiap harinya atau yang pada saat tertentu diberi tambahan vitamin pertumbuhan tanaman, akhirnya akan tumbuhlah bakal daun baru dan akar. Akhirnya tumbuhlah tumbuhan atau individu baru yang masih kecil, kemudian dipindahkan ke polybag, lalu ditanam di kebun, dipelihara dengan baik, akan tumbuh menjadi tanaman pisang dan berbuah manis. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai
pertumbuhan tanaman, perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Sebagai tugas kalian untuk pemahaman materi tersebut adalah tugasnya membuat data sebagai berikut. Nama tumbuhan, jenis perkembangbiakannya, dan cara berkembang biak. Maksudnya di sini adalah kalian mendata tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kalian yang masuk dalam jenis perkembangbiakan vegetatif alami. Itu tumbuhan apa saja? Berkembang biak dengan cara apa? Kemudian yang berkembang biak atau yang jenis perkembang biakannya dengan vegetatif buatan, contohnya tumbuhan apa saja? Itu cara berkembang biaknya dengan apa? Masing-masing beri 10 contoh untuk perkembangbiakan vegetatif alami dan 10 contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Kemudian dimasukkan ke dalam file folder. Tetap semangat, tekun belajar, insya Allah pasti kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.